Sobat, kami juga menelusuri satu kasus yang terjadi di Kabupaten Merangin, Jambi. Seorang pria bernama Anang Adiono tewas ditembak oleh pembunuh bayaran. Fakta terungkap bahwa otak di balik pembunuhannya adalah kekasihnya sendiri yang berprofesi sebagai seorang bidan. Ia dibunuh oleh dua pembunuh bayaran alias sepupu bidan yang dimaksud. Tim Liputan AB Plus melakukan penelusuran ke tempat kejadian perkara untuk mengungkap apa sesungguhnya yang terjadi di sana. Kita saksikan bersama. Seorang pria bernama Anang Adiono ditemukan warga tergeletak bersimbah darah dengan luka tembak di punggung hingga menembus paru di pinggir jalan poros Kecamatan Margo Tabir, Jambi. Saat ditemukan, korban dalam keadaan kritis dan tak henti mengeluarkan darah. Melihat kondisi Anang semakin lemah, warga kemudian membawa korban ke Puskesmas Kecamatan Tabir Selatan. Namun naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Muhammad Jainuri, kerabat korban, kaget bukan kepalang saat dirinya melihat jasad Anang dibawa ke puskesmas. Karena saya di puskesmas itu kan menunggu orang tua. Kebetulan saya nengok paman saya itu yang bawa almarhum itu datang. Tak kirain mau nengok bapak saya, ternyata dia membawa almarhum. Nah saya tanya, kenapa mas? Nggak tahu ini, entah ditembak, entah ditojok, berdarah semua ini belakangnya. Ya itu setelah dibuka kaosnya di puskesmas itu kan langsung dibuka, melihat ini lukanya apa. Begitu dibuka, dimiringin baru nampak dia ada lubang di belakang, di kukunya ada lubang. Kurang dari 24 jam jajaran Polres Merangin, Jambi berhasil menangkap dua orang eksekutor pelaku penembakan. Ternyata antara ketiga orang ini memang sudah menyusun rencana. Kebelakangnya lagi, saudari P ini ternyata telah mempunyai hubungan dengan korban. Diketahui keduanya merupakan orang suruhan seorang wanita bernama Puji Rahayu alias Puput yang berprofesi sebagai bidan desa. Kedua pelaku yakni Chandra dan Sugeng yang tidak lain adalah sepupu sang bidan. Dan belakangan diketahui Puput merupakan kekasih korban Anang Adiono. Dari hasil pemeriksaan kepolisian terhadap tersangka Puput, didapatkan keterangan jika pelaku tega merencanakan pembunuhan tersebut bersama dua sepupunya karena tidak tahan lagi dengan ancaman korban yang kerap mencaci maki tersangka dengan kata-kata kasar. Peristiwa sadis seperti ini tentu tak patut untuk ditiru, namun perlu kita ketahui apa penyebabnya. Tim Liputan AB Plus datang ke Jambi untuk mencari tahu faktor penyebab terjadinya pembunuhan tersebut. Apakah di dalamnya ada motif balas dendam, persoalan asmara, atau motif lainnya? Kami pun tiba di rumah keluarga almarhum Anang. Di sini kami diterima baik oleh pihak keluarga. Suasana haru kental terasa di sini. Jam 2 siang itu saya pulang dari kebun masih papasan di jalan sama beliau. Gitu. Masih cukup ramah kita ketemu, masih saling lempar senyum. Nah, kita saat itu pas banget keluarga lagi kumpul di depan. Lagi kumpul, lagi ngobrol, sore jam 6 sore itu ditelepon sama keluarga di puskesmas segera datang ke sana. Justru karena kondisinya kayak gitu kita makin kaget kan, makin takut gitu. Ada apa sih sebenarnya gitu. Nah, setelah sampai sana ya saya nggak bisa berkata apa-apa setelah melihat beliau benar-benar, saya buka penutupnya, ternyata emang beliau ya sangat terpukul lah, sangat sedih lah lihat keluarga meninggal ya gitu. Kepergian Anang dengan cara tragis membuat luka mendalam bagi Aminah, ibunda Anang. Ampuni dari segala dosa sama Yang Maha Kuasa. Bagaimana tidak, sebelumnya Aminah juga pernah kehilangan anaknya dan sang suami. Udah nggak bisa apalah pokoknya. Nggak tertahan lagi. Baru 3 tahun loh bapaknya meninggal, yang ini nusul lagi. Ya, orang sore tiba-tiba dikabarin sama adik ipar kan kesini.
dia pada ngomong berdarah itu. Jadi bukan saking apanya ya, ketakutan karena udah pernah anak yang nomor 2 itu meninggal di sekolahan keadaan dari rumah sehat. Di SMA tuh kelas 3 SMA tahun 2006 dia meninggal. Kejadian lagi tiba-tiba anak ini malah ditembak orang. Apa nggak langsung jerit, aku mekek nggak karuan. Walau berstatus putra sulung, Anang sangat dekat dengan sosok sang ibu. Rasanya gimana ya, anak yang paling tua untuk panutan adik-adiknya tiba-tiba meninggalnya dibunuh orang. Nggak bisa terucap lagi, Bang. Kemarin yang terakhir aja, Mak, dalam, kalau orang kami kan ngomong dalam gitu ya sama anak. Kenapa? Motor mama ini tak apa ya, servis. Kalau besok aku udah sempet nikah, Mak, nggak ada lagi yang baikin motor-motor ini. Oh iya. Cuman dia ngomongnya, Mak, ya aku mungkin jadi nikah habis bulan Muharram, bulan apa, Mak? Gitu kan. Bulan Muharram kalau orang Jawa tuh bulan Suro, Nang. Lah kapan? Rencana habis bulan Suro itu, Mak, mau nikah. Lah terus aku udah habis beli cincin gitu. Kupikirkan beneran ya. Beli cincin berapa, Nang? Habis 40 sekian gitu. Lah mana tengok cincinnya, Nang? Ya enggak lama, orang udah dipegang dia gitu. Nah, sebenarnya kita nggak terlalu cari tahu lebih dalam, karena emang yang pertama semua surat-surat berharga itu kita titipkan sama Mas Anang gitu. Nah, soal kemananya kita kurang jelas, cuman info terakhir itu Mas Anang cerita ke saya, ya sertifikat dititipkan ke calon istrinya itu gitu. Pihak keluarga tentu menuntut keadilan atas peristiwa Anang. Menurut keluarga, sosok Anang tak bisa digantikan oleh apapun. Apa nggak kita omongin baik-baik sebelum ini terjadi gitu? Kalau emang benar Mas Anang punya sangkutan hutang atau apa gitu. Karena kan kalau kita ditarik, kembali saya bilang tadi, kita masih keluarga sebenarnya semuanya kayak gitu. Saya tuh diperlakukan bagaikan budak seksnya.